Judi online yang saat ini sangat marak terjadi di Indonesia. Tingginya tingkat peminat judi online yang memiliki pengikut ribuan ini telah beraksi 2 tahun terakhir. Mereka mempromosikan judi juga mendirikan sebuah perusahaan berkedok pelatihan trading. Perusahaan tersebut ternyata ada puluhan pemuda pemirsa yang kecanduan bermain judi online bertahun-tahun. Sekitar 32 juta warga Indonesia bermain judi online pada tahun 2023. Perputaran uang dalam judi online mencapai 327 triliun pada tahun 2023. Sejak tahun 2017, perputaran uang dalam judi online meningkat dari 2 triliun rupiah menjadi 100 triliun pada kuartal pertama tahun 2024. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memblokir lebih dari 805.000 konten judi online sepanjang tahun 2023. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah menangkap 866 tersangka judi online dari tahun 2022 hingga Agustus 2023. 90% penjudi online di Indonesia tertaruh pada sepak bola. Judi online di Indonesia telah menjadi fenomena yang sangat memprihatinkan dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena perjudian memang telah ada sejak dahulu kala, bahkan dalam masyarakat adat tertentu. Perjudian dianggap sebagai tradisi warisan leluhur yang harus dilestarikan. Namun, perjudian sebenarnya merupakan patologi sosial karena bertentangan dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Menurut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sekitar 32 juta warga Indonesia bermain judi online dengan perputaran uang mencapai 327 triliun pada tahun 2023. Angka ini terus meningkat secara signifikan dengan perputaran uang pada kuartal pertama tahun 2024 sudah mencapai 100 triliun. Perbandingan ini menunjukkan lonjakan yang dramatis sejak tahun 2017, di mana perputaran uang hanya sekitar 2 triliun. Model judi online yang digemari masyarakat Indonesia juga telah mengalami perubahan. Pada tahun 2015, kredit market lebih dominan, tetapi pada tahun 2016 preferensi bergeser ke cash market. Pada tahun 2023, judi online semakin masif melalui link alternatif dengan server di luar negeri. Permainan slot menjadi yang dapat diakses dari mana saja. Fenomena ini tidak hanya membawa dampak negatif bagi individu yang terlibat, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Dampak negatif ini mencakup kecanduan, kerugian finansial, masalah kesehatan mental, peningkatan kejahatan, dan penurunan produktivitas. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya, termasuk membentukan satuan tugas khusus untuk memberantas judi online. Namun, sayangnya tantangan terus muncul karena situs-situs judi online seringkali bermigrasi atau berganti domain, serta menggunakan teknik enkripsi yang canggih untuk menghindari pemblokiran. Meskipun ada berbagai upaya untuk memberantas judi online, tingkat kesadaran masyarakat terhadap risiko ini masih rendah, terutama di kalangan generasi muda yang paling aktif secara online. Generasi muda seringkali tidak menyadari bahaya tersembunyi dari iklan judi yang beredar luas di media sosial yang menggambarkan judi sebagai cara mudah untuk mendapatkan uang tanpa menyoroti resiko besar yang terlibat. Dalam upaya memahami fenomena judi online dan strategi untuk mengatasinya, kita akan mengkaji beberapa teori penting yang sekiranya relevan. Di mana di teori literatur ini, kita memberikan kerangka teoritis yang membantu kita menganalisis dampak dan solusi untuk judi online. Teori The Dependence Effect dicetuskan oleh John Kenneth
pada tahun 1958 dalam bukunya The Affluent Society. Teori ini menyatakan bahwa permintaan konsumen tidak secara alami timbul dari kebutuhan dasar atau keinginan individu, melainkan menciptakan oleh produksi itu sendiri. Dalam konteks judi online, industri perjudian menggunakan strategi pemasaran untuk menciptakan dan memperbesar kebutuhan akan perjudian. Melalui iklan yang memikat, industri perjudian mendorong individu untuk memandang aktivitas perjudian sebagai suatu kebutuhan yang penting atau bahkan mengasyikkan. Teori two-step flow of communication dikembangkan oleh Paul, di mana pada tahun 1940-an teori ini menyatakan bahwa pesan dari media massa tidak langsung mempengaruhi masyarakat, tetapi diproses melalui opinion leaders atau pemimpin pendapat yang kemudian menyebarkan informasi tersebut kepada individu lain dalam lingkaran sosial. Dalam konteks judi online, opinion leader dapat mempengaruhi persepsi dan sikap anggota komunitas terhadap perjudian. Mereka mungkin memiliki pengetahuan lebih luas tentang situs judi online, strategi permainan, atau penawaran bonus, dan informasi ini bisa mendorong orang lain untuk mencoba judi online. Teori strain dikembangkan oleh Robert pada tahun 1938, di mana teori ini mengusulkan bahwa ketegangan atau strain yang terjadi antara tujuan yang diinginkan dan kemampuan untuk mencapainya dapat menyebabkan tingkat kejahatan dan deviasi sosial dalam masyarakat. Dalam konteks judi online, ketidakcocokan antara tujuan ekonomi yang tinggi seperti keinginan untuk memperoleh keuntungan cepat dan kemampuan nyata untuk mencapainya melalui perjudian dapat mendorong seorang individu untuk berjudi. Nah, ketegangan ini seringkali mengarah pada perilaku yang tidak diterima secara sosial dan resiko kerugian finansial yang sangat signifikan. Ketiga teori tadi memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana judi online ini dapat mempengaruhi individu dan masyarakat. Dan selanjutnya ini kita akan melihat bagaimana strategi-strategi ini dapat diterapkan dalam upaya melawan judi online. Dalam bagian ini kita akan membahas berbagai dampak negatif dari judi online serta strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah ini. Satu dampak negatif judi online terhadap individu dan masyarakat. Dampak ini mencakup kecanduan, kerugian finansial, dan masalah kesehatan mental. Kecanduan judi dapat mengganggu kehidupan sehari-hari, pekerjaan, dan hubungan personal. Selain itu, banyak individu yang mengalami kerugian finansial besar akibat berjudi, yang seringkali mengarah pada hutang dan kebangkrutan. Peningkatan kejahatan dan disintegrasi keluarga. Dampak negatif juga meluas ke masyarakat, termasuk peningkatan kejahatan, kebiasaan berjudi, beban sosial dan ekonomi, disintegrasi keluarga, dan masalah kesehatan publik. Kecanduan judi yang meluas dapat mengurangi produktivitas tenaga kerja dan meningkatkan beban pada layanan kesehatan. Tingkat kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif judi online. Meskipun judi online telah menjadi masalah serius di Indonesia, tingkat kesadaran masyarakat mengenai dampak negatifnya masih relatif rendah. Banyak masyarakat yang belum mendapatkan edukasi yang memadai tentang bahaya judi. Dan promosi agresif di media sosial seringkali menggambarkan judi sebagai aktivitas yang menyenangkan dan menguntungkan tanpa menyoroti risiko-risiko yang ada dan yang terlibat. Akses mudah ke teknologi dan perangkat digital juga memfasilitasi perjudian online, bahkan di kalangan remaja dan anak-anak. Kurangnya pengawasan dan regulasi yang ketat membuat situs-situs judi online mudah diakses, meningkatkan risiko kecanduan di kalangan generasi muda. Strategi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya judi online. Beberapa strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kampanye edukasi yang mencakup informasi tentang risiko dan konsekuensi berjudi, regulasi yang ketat untuk mengatur dan mengawasi industri judi online, serta menyediakan layanan bantuan yang mudah diakses bagi yang terdampak oleh kecanduan online. Dan komunitas juga penting dalam melawan judi online. Program yang mempromosikan aktivitas positif dan keterlibatan komunitas dapat mengurangi risiko kecanduan judi. Selain itu, teknologi dapat digunakan untuk mendeteksi pola perilaku yang menunjukkan tanda-tanda kecanduan judi dan memberikan peringatan dini.
Bagi rehabilitasi masyarakat dampak judi online. Rehabilitasi bagi mereka yang terkena dampak judi online dapat melakukan pendekatan farmakoterapi dan psikososial. Pengobatan farmakoterapi termasuk menggunakan antagonis reseptor opioid dan obat-obatan lainnya yang bisa mendorong untuk mengurangi berjudi dan mengatasi komorbiditas seperti depresi dan kecemasan. Pengobatan psikososial melibatkan kognitif behavior terapi atau CBT, motivational interview atau MI, dan partisipasi dalam kelompok seperti Gambler Anonymous. Kombinasi pendekatan ini dapat meningkatkan efektivitas rehabilitas dan membantu individu yang kecanduan judi untuk memulai perjalanan menuju pemulihan. Kita telah mempelajari berbagai aspek mengenai fenomena judi online di Indonesia, dampak negatifnya, dan strategi untuk mengatasinya. Dampak negatif untuk judi online memiliki dampak negatif yang luas, mulai dari kecanduan, kerugian finansial, hingga masalah kesehatan mental dan sosial. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh individu yang terlibat, tetapi juga oleh masyarakat secara keseluruhan melalui peningkatan kejahatan dan disintegrasi keluarga. Yang kedua adalah tingkat kesadaran masyarakat. Meskipun judi online telah menjadi masalah yang serius, tingkat kesadaran masyarakat mengenai bahaya ini masih sangatlah rendah, terutama di kalangan generasi milenial, generasi muda kita. Edukasi dan informasi yang memadai sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesadaran akan resiko yang terlibat. Strategi mengatasi judi online. Beberapa strategi yang efektif dalam melawan judi online termasuk kampanye edukasi, regulasi yang ketat, penyediaan layanan bantuan, penguatan komunitas, dan penggunaan teknologi. Semua ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan dukungan bagi mereka yang terkena dampak. Rehabilitasi dan pemulihan. Rehabilitasi bagi individu yang kecanduan judi online dapat melakukan pendekatan farmakoterapi dan psikososial. Terapi seperti cognitive behavior therapy atau CBT, motivational interviewing MI, dan Gamblers Anonymous GA dapat membantu individu untuk pulih dan memulai hidup yang lebih sehat. Jadi setelah kita melihat secara teoritis gitu Pak, kan nggak afdol kalau kita nggak bahas tentang gimana realisasinya di dunia nyata sekarang gitu Pak. Menurut Pak Mail dan Pak Adam sendiri gimana nih Pak kasus tentang judi online ini? Saya dulu ya. Kalau menurut Pak Ismail, untuk kasus judi online yang selama ini di masyarakat yang saya tahu, itu kalau bagi saya dampaknya negatif sudah banyak sekali, karena dampak negatifnya terhadap pola pikir dan sifat dari anak-anak remaja sekarang ya. Saya kira sekarang remaja-remaja ini untuk nilai peradabannya sudah berkurang, artinya menurun. Karena banyak kita jumpai, banyak anak-anak remaja sekarang yang kurang sopan santun kepada orang tua, sopan santun kepada kakak-kakaknya atau masyarakat sekitarnya, karena mungkin dari dampak judi online itu. Karena disengaja atau tidak, dari judi online itu memang bisa membawa pola tingkah anak-anak sudah jauh dari aturan mungkin secara agama atau secara normal. Mungkin dari agama, mungkin anak-anak sekarang ini sudah jauh mungkin selalu tidak memperhatikan mungkin waktunya sholat, kurang memperhatikan tidak tepat waktu, kan begitu ya. Terus kalau diinstruksikan oleh orang tuanya selalu membantah karena dia lebih fokus dan lebih konsentrasi terhadap judinya tadi. Dia khawatir dengan judi kalah, sehingga dia pun memperhatikan judinya walaupun dia sekali-sekali diperintah oleh orang tuanya atau ibunya.
terlalu tidak diperhatikan seperti itu. Mungkin itu menurut saya. Kalau menurut saya sih judi online itu seperti bahaya sama bahaya sih, kayak narkoba itu ya. Kecanduan ya, seperti semacam kalau hari ini kita bisa menang, nah itu bisa menggoda kita untuk bermain judi lagi kalau kita menang. Tapi itu dikarenakan kebanyakan kurangnya kegiatan. Tapi ya Pak, saya pernah sekali lihat ada bapak-bapak supir angkot itu main judi online gitu Pak. Dengan keadaan ekonomi seperti itu, dia main ke situ dengan harapan bisa memutar uangnya ke situ gitu untuk dapat lebih. Padahal kan sebenarnya itu bentuknya seperti lingkaran setan gitu ya Pak ya. Memang bisa menang, tapi ya sepintar-pintarnya kita nggak mungkin kita lebih pintar dari bandar gitu kan ya Pak pastinya. Jadi menurut saya judi online ini sebenarnya lingkaran setan nggak mungkin terputuskan kalau dari kita sendiri nggak teredukasi dan sadar kalau itu nggak akan menguntungkan kita sih Pak. Tapi gimana ya Pak untuk ngasih tahu ke orang-orang seperti ini bahwa itu cuma permainan yang akan yang bikin kaya bandar gitu Pak. Itu sih salah satunya yang tadi kita bahas ya Pak, yang tentang bagaimana kita melakukan penyuluhan. Itu memang harus ada distraksi dari pihak luar ya Pak untuk menolong orang-orang di dalam ini. Ya mungkin kalau bagi Pak Ismail solusinya ya pendekatan dini dulu, pendekatan ke personilnya ya. Artinya personilnya itu kita kasih treatment atau edukasi terkait mengenai dampak negatif dari judi online itu. Kita kasih pengetahuan awal. Memang judi online itu nggak akan kita merasa bisa menang. Permasalahannya kalau kita bisa menang, saya yakin bandarnya pun nggak akan mau lah jadi bandar kan begitu kan, seperti itu. Nah, mungkin dibuat pola seperti itu sehingga bisa membuat kecanduan bagi yang ikut judi online kan gitu. Mungkin kita harus memberi education pertama kepada teman-teman remaja biar tidak selalu mengharapkan menang dari judi online. Kita lihatkan risiko-risikonya, barangkali ada contoh konkret daripada ikut judi online. Kalau mereka misalnya tidak menang, dampaknya seperti apa? Mungkin salah satu contohnya ya termasuk yang ada di daerah-daerah di Ciamis kemarin yang contoh nyata di mana sekarang anak yang punya hutang karena judi online atau pinjaman online, mungkin yang dampak dari judi online itu kan, sehingga yang membawa dampak tidak dia sendiri, akhirnya kepada orang tua dan masyarakat dan lainnya kan begitu kan, lingkungan sekitarnya itu. Ketiga bagi Pak Ismail mungkin mereka harus dikasih pendekatan mungkin di ilmu agama ya, karena sekarang ini kan penyuluhan ilmu agama, mungkin pendidikan secara moral kan itu kan memang norma yang harus dihormati dan lain-lainnya itu kan, paling enggak seperti itu bagi Pak Ismail untuk pendekatannya. Mungkin itu Pak Heri. Kalau Pak Adam sama Pak Ismail ini di lingkungan sekitarnya ada nggak sih Pak benar-benar melihat secara langsung? Sebenarnya kalau judi itu kan di waktu kita masih kecil itu sering terjadi gitu ya. Ketika kita main ada pertandingan seperti Euro ataupun pertandingan Piala Dunia ya. Taruhan ya bilangnya ya Pak ya. Cuma ini masih tahap bukan online ya, ini masih offline ya. Itu kita bisa ada tebak skor ataupun siapa yang menang, siapa yang kalah atau siapa yang cetak gol itu. Saya rasa itu judi sebenarnya. Itu sudah judi, cuma ini dikemas lebih canggih, Lebih canggih. Lewat teknologi smartphone atau apa yang mudah diakses ya, sehingga kecanduan terkait judi online ini mudah disalurkan, mudah bisa disebarkan. Iya. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh pemerintah kita, karena harapannya kan 2045 Indonesia bisa bebas. Iya. Nambahin lagi mungkin Pak, ini boleh, masalah judi online ini kompleksitas sih untuk dampaknya ya, terutama mungkin kita bicara di konteks perusahaan ya. Kami kan karyawan kan tidak senior semuanya, ada yang masih junior itu ya. Kadang-kadang kan judi online ini kan kesukaannya junior ini ya. Oh jadi menurut Bapak judi online ini lebih ke generasi muda nih Pak? Iya, generasi muda ini. Saya lihat kadang-kadang kita sudah dikejar pekerjaan agak
ini kan sudah, ini kan sudah dampak negatif daripada judi online, sehingga mengganggu dari progres pekerjaan kan gitu kan. Kalau progres pekerjaan terganggu, delivery pun terganggu. Nah, nanti berimpact kepada progres kita terhadap klien kan gitu kan. Bisa-bisa nanti berdampak pada klien untuk komplain ke kita. Nah, bagaimana untuk on time-nya untuk delivery-nya ini, ya itu bisa berisiko kepada trust-nya klien terhadap perusahaan kita kan seperti itu. Oke, jadi memang dampak dari judi online ini sangat menyeluruh banget ya Pak. Tidak Iya. hanya kalangan bawah, kalangan atas, semuanya juga terdampak oleh ini ya Pak. Iya. Dan memang harus ada orang yang berani dari pihak luar untuk melakukan distraksi terhadap ini secara langsung untuk memutus rantai lingkaran setan ini tadi. Dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045, penting untuk memahami hubungan antara bonus demografi dan kejadian online. Pendidikan dan perlindungan yang tepat dapat membantu generasi muda untuk menghindari bahaya judi online dan berkontribusi pada masyarakat yang produktif dan sehat. Berbicara tentang rehabilitasi Pak terkait dengan judi online ini, itu menjadi salah satu solusi yang kita tawarkan dari penelitian yang kita lakukan Pak. Kira-kira di Indonesia sendiri sebenarnya sudah ada nggak sih Pak tempat untuk menampung dan juga membantu menyelesaikan masalah ini seperti rehabilitasi? Sebenarnya kalau yang saya tahu ya, ketika saya baca-baca itu sebenarnya ada yayasan Jamrut Bintang itu yang ada di Bekasi. Itu pun sudah beberapa kali melakukan rehabilitasi untuk para pecandu judi online. Namun itu masih bercampur dengan pecandu narkoba atau yang lainnya. Kalau saya rasa untuk pemerintah mungkin masih kurang terbuka mengenai masalah ini. Bahkan ada yang berpendapat untuk mendirikan rumah sakit khusus untuk judi online. Cuma dari Kementerian Kesehatan masih menolak untuk melakukan itu. Keren banget ya Pak, udah ada tempat rehabilitasi kayak gitu ya Pak. Harapannya sih nggak cuma di situ aja sih ya Pak, lebih banyak lagi karena melihat kasusnya tadi makin banyak banget Pak. Saya rasa kalau satu tempat aja nggak mungkin nampung semua kan Karena Pak. gampang sekali Mbak, karena hanya lewat transfer online ataupun HP itu kan mudah diakses gitu loh. Betul. 24 jam kalau kita biasanya kalau ada kegiatan malam-malam kita scroll, nah itu kita bisa gabut, nah itu saya rasa bahaya ya. Lalu bagi Pak Ismail untuk menuju Indonesia Emas ya, harapannya ya pemerintah harus serius untuk menangani judi online ini, sehingga tidak akan mempengaruhi generasi lebih lanjut itu untuk bisa membantu mensupport Indonesia menuju Indonesia Emas. Iya. Mumpung Indonesia ini lagi bonus demografi. Iya, seperti itu. Kalau itu tidak ditangani dengan serius, ya, kita pun sebagai generasi sekarang khawatir nanti Indonesia Emas itu tidak tercapai kan gitu. Cuma tahunnya aja yang tercapai ya, tapi untuk implementasi dan mengisi dari pembangunan ini tidak akan tercapai dengan harapan dan program pemerintah kan gitu kan. Ya harapannya semoga Indonesia atau pemerintahan kita